Ya, halo, selamat siang. Halo, dengar suara saya tidak? Iya, selamat siang. Ya. Ya, gimana? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Oke, Fikri udah gabung, Fikri? Ya, oke. Fikri Ansyah sudah gabung? Ya, Fikri udah siap, Fikri, untuk jadi host? Halo, Fikri? Halo, Fikri? Ya, jelas nggak Pak suaranya? Ya, jelas, jelas. Udah siap ya? Ya. Saya kirim PPT saya, ya. Ya, boleh Pak. Japri Fikri ya, nanti Fikri tampilkan ya. Ya. Ya, sudah Fikri? Ya, gimana Ya, Fikri? Pak. Ya. Saya cek dulu. Coba dicek dulu. Ya, gimana Fikri? Coba.
Saya alihkan dulu ya ke host ya. Oh ya, boleh Pak. Nah, saya alihkan dulu antum. Ya, silakan Fikri. Sudah saya alihkan Ya, untuk sebentar jadi Pak. host. Ya. Ya, silakan dibacain dulu CV saya. Nanti baru kita mulai ya, karena durasinya untuk sesi pertama itu 40 menit ya. Ya, siap Pak. Kemarin yang anjing lagi itu bilang nggak bisa. Ya, gimana Fikri? Bisa ditampilkan PPT-nya? Ini di pengaturan share screen-nya nggak bisa Pak? Share screen-nya. Iya, kayaknya di pengaturan di Bapaknya deh. Oh ya, coba dikembalikan dulu host-nya, nanti biar saya ini. Ya, biar saya
kembalikan ke kamu ya, coba. Ya, coba dikembalikan dulu ke saya, nanti saya coba ini. Coba Fikri dikembalikan dulu hostnya ke saya dulu. Ya, bentar Pak. Ya. Udah bisa Fik? Belum Pak. Bentar. Ya masih di kamu itu hostnya Fik. Di akunnya. Bisa diklik aja di move gitu. Ini klik di yang sebelah kanan Fik, yang more, klik yang more. Terus klik tadi make host. Klik itu saya ininya. Sudah Pak. Sudah. Oke, sudah. Ya, sudah kelihatan Fikri. CV saya kamu tinggal bacain saja. Ya, Fik. Ya, sudah kelihatan belum, Fikri? Tulisannya ini Pak. Kenapa Ada tulisannya? Kabur. apa? Iya. Kabur ya, ntar dulu. Mungkin
Nah, kalau kayak gini kelihatan nggak? Kelihatan jelas nggak, Fikri? Belum, Pak, belum. Belum. Udah jelas belum? Baik. Ya, lumayan bisa baca. Bisa ya? Ya, oke. Silakan dibacain aja, Fik. Saya buka dulu aja, Pak, ya. Iya, dibuka aja dulu ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat tes. Assalamualaikum Ini warahmatullahi wabarakatuh. Lihat dulu tes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa melaksanakan webinar Lagi webinar yang hari ini. Kita lihat Baik, sebelum nanti pemateri memaparkan materinya, terlebih dahulu saya akan bacakan materi. Coba lihat. Kurikulum kita dari pemateri yang pertama, yaitu Bapak Faisal Rahmat. Nama lengkap Faisal Rahmat, nama panggilan Faisal. Kemudian merit ini, merit. Status merit, bukan single. ya, siapa? Ya. Status sudah merit ya. Sudah menikah. Merit ini yang lama ini. Ya. Ya, Pak. Ya. Kemudian untuk agama Islam, untuk nomor telepon tertera, untuk alamat di Komplek Atsiri Permai Pertanian Blok Pecubung, ada di Citayam, Depok. Kemudian bisa di scroll, Pak, ini. Ya, oke. Ya, email tertera. Kemudian hobi membaca, menulis. Iya. Salah ya. Paper, menggambar, background pendidikan Pak Faisal sendiri. Iya. Di UIN dari Hidayatullah Jakarta dengan jurusan Psikologi industri dan organisasi ya. Industri apa ya? Ya, psikologi industri dan Iya, organisasi. iya. Dulu kayaknya deh. Kenang-kenangan. Ya, kebaca nggak, Fikri? Tulisannya ini, Pak, buram. Kabur ya? Nggak kebaca. Ya. Oke, ini saya ini lagi. Saya plotting lagi. Halo, Fik. Baca nggak, Fik? Iya, untuk tadi S1-nya itu di Hidayatullah Jakarta dan S2-nya di UGM ya, Pak, ya? Iya, UGM ya. Dengan jurusan yang sama ya, Pak, ya? Iya, jurusan sama ya. Kemudian untuk pengalaman bekerjanya ini lumayan banyak. Ya, ini waktu saya tamat S1 ini. Apa? Keren. Ya. Ya, oke. Ya, ini. Kelihatan nggak, Fikri? Enggak ya? Iya, Pak, kurang jelas. Kurang jelas ya? Oke. Sekarang kelihatan nggak, Fik? Masih kurang, Pak.
Masih kurang. Soalnya saya ini di laptop. Di mana? Di laptop dibukanya jadi. Oh, di laptop ya. Ya, oke. Saya bacain aja deh CV saya. Ya, saya dulu awal karir di UIN Jakarta ya. Itu dari tahun 2010 sampai 2013. Kemudian saya hijrah ke Universitas Gunadarma ya sampai tahun 2018. Ya, kemudian karena saya jenuh, jadi saya kerja secara mandiri, yaitu sama di lembaga biro psikologi ya. Ya, saya pernah jadi tester, ya. Kemudian terakhir itu marketing manager, lalu saya ngambil studi, ya. Jadi saya kuliah juga sambil kerja ya. Sama kayak kalian mungkin ya. Kemudian terakhir baru di Ummul Qura ya. Nah ini achievement prestasi kerja saya. Itu saya pernah jadi speaker internasional dalam workshop ya di UNJ tahun 2017. Kemudian yang kedua itu konferensi internasional itu 2018. Ya, tentang ini paper saya tentang brain disorder, cerebral palsy and the ability of academic. Nah, ini kaitannya dengan disertasi saya juga ya. Oke. Ya, oke kita mulai saja ya, Fikri ya, untuk menghemat waktu. Iya Pak, dipersilakan langsung Ya. memaparkan materi. Oke. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan kelihatan tidak PPT-nya? Ya. Oke. Saya akan memaparkan materi tentang menumbuhkan potensi anak berkebutuhan khusus melalui sejumlah permainan. Ya. Nah, tentu kalian sudah pernah atau seringkali melihat ABK, ya, baik itu di lingkungan tempat tinggal kalian ataupun dekat lingkungan kampus ya. Ya, nah ini ABK ini ya artinya ada faktor penyebabnya ya kenapa anak itu menjadi ABK ya, nanti kita akan bahas. Ya, di sini ya saya akan menjelaskan tentang konsep ABK. Ya, itu menurut Desen Ingram, ya anak kebutuhan khusus adalah anak ya yang memerlukan ya penanganan khusus ya karena adanya perkembangan dan kelainan yang dialami oleh anak itu sendiri. Nah, hal ini ya berkaitan dengan istilah disability atau disabilitas. Ya, maka anak ABK itu anak memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan, baik itu yang sifatnya fisik, ya seperti tunanetra dan tunarungu, ya maupun sifatnya psikologis ataupun psikis, ya seperti autism maupun ADHD, ya. Oke. Ya, halo rekan-rekan, masih terlihat nggak PPT saya? Terlihat Bapak. Lihat ya. Terlihat Pak. Oke, nah ini berdasarkan persepsi pakar ya, pakar ABK ya itu orang itu Hewat ya. Jadi menurut Hewat itu ABK itu anak yang memiliki karakteristik khusus ya. Itu berbeda dengan anak pada umum lainnya. Nah, hal ini ditunjukkan dengan adanya ketidakmampuan mental, emosi ataupun fisik ya. Istilah lain bagi anak ABK atau kebutuhan khusus itu adalah anak yang luar biasa
ya, ataupun mungkin anak yang cacat dari segi fisiknya, ya. Anak dengan kebutuhan khusus atau special need itu diartikan secara simpel itu sebagai anak yang lambat, ya, yang mengalami gangguan atau retarded, ya, oke, yang sangat sukar, ya, retarded itu yang sangat sukar, ya, untuk berhasil di sekolah sebagaimana anak-anak pada umumnya. Nah, ini menurut si Rahmat tahun 2018, ya. Anak kebutuhan khusus adalah anak yang secara pendidikan memerlukan layanan spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Ya. Kemudian, nah, adapun prevalensi, ya, anak kebutuhan khusus namanya prevalensi itu rujukan atau acuan, ya, ataupun dasar, ya, dasar teorinya atau dasar penemuannya, ya. Nah, ini jumlah anak, ya, kebutuhan khusus itu di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Ya, ini PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa paling sedikit ada 10% anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus. Ya. Di Indonesia itu jumlah anak usia sekolah itu yaitu usia 5 sampai 14 tahun itu ada sebanyak 42,8 juta jiwa. Ya. Nah, jika mengikuti perkiraan tersebut, maka diperkirakan ada kurang lebih 4,2 juta anak Indonesia yang berkebutuhan khusus. Ya, ini sumbernya dari Kemenkes 2016. Ya. Oke. Nah, adapun penyebab anak berkebutuhan khusus, ya, itu yang pertama itu pada masa prenatal itu meliputi, ya, adanya infeksi kehamilan, ya, infeksi kehamilan. Nah, biasanya infeksi kehamilan ini, ya, itu disebabkan karena adanya virus, ya, karena adanya virus pada masa kehamilan, ya, karena ada virus, ya. Itu bisa juga virus kayak virus campak, ya, ya, ataupun ya virus bulu kucing mungkin, ya, ya, ataupun virus lainnya, ya. Nah, yang kedua itu gangguan genetika. Nah, jadi gangguan genetika ini disebabkan adanya kelainan pada kromosom, ya, pada kromosom saat ibu mengandung, ya. Jadi ada kelainan pada kromosomnya, pembentukan kromosomnya, ataupun pembelahan selnya, ya. Nah, ini menyebabkan gangguan genetika. Kemudian pada usia ibu hamil itu termasuk kelompok yang beresiko tinggi, ya. Nah, jadi usia ibu hamil ada yang usia muda, ya, seperti antara usia, ya, 12, ya, sampai 18 tahun mungkin, ya, itu memang dari segi fisik itu kelihatan segar, kelihatan kuat, namun dari segi psikis ataupun emosi itu masih rentan, ya, masih rentan. Makanya kalau untuk dianjurkan kalau untuk ibu hamil itu sebaiknya di atas usia 19 tahun ke atas, ya, karena itu dari segi fisik maupun mental itu sudah siap, ya. Oke. Nah, sedangkan adapun dengan usia kehamilan di atas 40 tahun itu juga beresiko, ya, karena biasanya, ya, wanita yang usia 40 tahun itu resikonya karena disebabkan oleh penyakit, ya, adanya penyakit yang dibawa dari lingkungan. Ya, biasanya seperti itu. Ya, bisa juga dia karena hipertensi, bisa juga dia karena stres, ya, dan sebagainya. Ya. Ya. Kemudian ada keracunan, ya, keracunan saat hamil, ya, keracunan saat hamil. Nah, biasanya kenapa bisa menimbulkan keracunan, ya? Oke. Ya, karena ini, ya,
biasanya ibu itu sering mengkonsumsi obat-obatan. Ya, jadi kalau ibu overdosis atau mengkonsumsi obat-obatan itu akan beresiko pada pertumbuhan otak janinnya, ya, pada pertumbuhan otak janinnya. Nah itu karena berlebihan mengkonsumsi obat-obatan, ya. Di satu sisi kenapa juga keracunan mungkin ya karena si ibu ini ya tidak teliti dalam mengkonsumsi makanan misalkan. Ya, apakah makanan itu sehat atau tidak? Nah, itu bisa menimbulkan keracunan. Ya. Kemudian ada penyakit menahun itu seperti TBC, tuberkulosis, ya, kemudian infeksi karena penyakit kotor. Ya. Jadi ada tahunan ya, tuberkulosis ya, TBC. Nah, itu juga bisa menyebabkan anak yang lahir akan mengalami cacat ya dari segi fisik maupun mental ya. Infeksi karena penyakit kotor ya, karena misalkan ibunya jorok ya. Mungkin kalau ada orang punya keputihan itu tidak langsung dibersihkan segala macam, terus dia punya riwayat ya punya istilahnya punya pengalaman masa lalu yang kelam, misalkan dia istilahnya memiliki riwayat pergaulan yang tidak benar atau seks bebas misalkan, itu akan menimbulkan penyakit gitu ya. Kemudian ada toksoplasmosis itu dari kucing. Nah ini hati-hati nih bagi cewek nih, bagi rekan-rekan mahasiswa nih ya, hati-hati. Kalau emang memelihara kucing ya sebaiknya jangan sampai bulunya itu ya terhirup oleh hidung kita lalu masuk ke dalam ya pernafasan kita ya. Nah, itu akan membawa virus dia dari bulu kucing. Ya, itu akan menyebabkan keterhambatan pertumbuhan otak janin ya. Gitu. Ya. Sehingga anak yang dilahirkan itu akan cacat nantinya. Ya. Oke. Ya, berikutnya yang kedua itu masa neonatal ya. Itu adanya proses kelahiran yang lama, prematur ataupun kekurangan oksigen. Nah, jadi kalau sudah ketubannya pecah terlalu lama, itu akan mengakibatkan anak itu minum air ketuban sehingga anak itu akan merasa sudah teracuni lah dengan minum air ketuban gitu ya. Ya. Kemudian prematur. Nah, ini kalau anak lahir yang prematur sekitar 6 sampai 8 bulan itu akan rentan dengan penyakit ya. Rentan dengan penyakit dari lingkungan. Nah, itu kalau prematur dan tubuhnya biasanya itu mengalami lemah, terutama berat badannya berkurang dari berat badan bayi lahir normal ya. Ya, nah ini. Kemudian kekurangan oksigen ya, jadi akan mengalami kekurangan oksigen ketika ya si anak itu minum air ketuban, jadi itu akan menghambat oksigennya. Ya. Kemudian kelahiran dengan alat bantu, misalkan vakum, ya. Kalau anak dilahirkan dengan vakum nanti akan mempengaruhi perkembangan otaknya, ya, perkembangan otaknya, ya. Kemudian pendarahan, udah pasti dia mengalami pendarahan. Ya, pendarahan pada saat melahirkan. Ya, jadi kalau tidak tertangani dengan baik, ya itu akan mengakibatkan ya darahnya itu akan melekat kepada janinnya sehingga menghambat pertumbuhan tulangnya gitu. Ya, biasanya seperti itu. Kemudian kelahiran sungsang. Nah, ini sungsang. Ya, itu akan mengakibatkan anak akan tumbuh tidak sewajarnya. Ya. Nah, ini yang sungsang. Kemudian tulang ibu yang tidak proporsional. Ya, atau disebut juga disproporsi cephalopelvic ya. Nah, ini artinya
ibu pada saat melahirkan itu terlalu gemuk, misalkan. Sehingga pada saat anak mau melahirkan itu akan terhambat dengan tulang ibu. Ya. Sehingga mau nggak mau harus dilakukan apa? Sesar. Ya, untuk menyelamatkan anaknya. Ya. Nah, ini. Yang ketiga itu ada pasca natal, ya. Nah, ini meliputi adanya penyakit infeksi, ya. Oke. Penyakit infeksi bakteri, ya, kemudian virus meningitis, ya, encephalitis, kemudian diabetes mellitus, ya, kemudian penyakit panas tinggi dan kejang-kejang atau stool up, ya, artinya apa, step, ya, kemudian radang telinga, ya, nah ini otitis media, malaria tropicana, nah ini. Jadi ketika bayi itu pada saat lahir, ya, itu kalau dia mengidap penyakit ini, itu nanti dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan, ya, pertumbuhan tulangnya, ya, ataupun perkembangan otaknya atau indera, ya, itu. Kemudian kekurangan zat makanan, itu gizi nutrisi. Nah, biasanya bayi yang kurang makanan ini itu akan mempengaruhi berat badan lahir, ya. Berat badan lahir. Ya. Nah, itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, ya, pasca dilahirkan, ya. Kemudian mengalami kecelakaan. Nah, ini biasanya kalau anak yang tidak diinginkan atau dia biasanya ibunya cuek, ibunya tidak peduli, mau memegang pun juga ogah gitu, ya, mau melihat pun juga nggak mau gitu, ya, karena bayi yang dilahirkan tidak diharapkan atau tidak diinginkan, ya. Nah, ini mengalami kecelakaan, ya. Kemudian kecelakaan artinya bayi itu jatuh, misalkan jatuh dari tempat tidurnya, misalkan, nah, itu termasuk kecelakaan. Ya, jadi kalau Anda punya bayi, ya, sebaiknya dijaga benar, ya, jangan sampai jatuh dari tempat tidur. Nah, itu akan mempengaruhi pertumbuhan tulangnya nanti. Ya, kemudian keracunan, nah, itu. Ya, jadi keracunan bisa juga dari faktor susu, ya, susu formula. Ya, makanya hati-hati kalau Anda memilih susu formula, ya, pada bayi Anda, ya, ataupun ASI bisa juga keracunan karena ibunya mungkin, ya, minum kopi atau dia ngerokok sehingga akan menurunkan kualitas, ya, akan menurunkan kualitas ASI-nya, gitu, sehingga menyebabkan keracunan, gitu. Ya, nah, ini akan mengakibatkan hambatan dalam pertumbuhannya, ya. Ya, oke, rekan-rekan, nanti kita lanjutkan lagi, ya. Ya, gimana Fikri, rekan-rekan? Kita lanjutkan lagi ya, nanti sesi berikut ini, ya. Halo? Ya. Halo, Fikri? Ya, Pak. Ya, karena ini waktunya tinggal 1 menit, ya. Jadi saya akan lanjutkan lagi kembali, ya. Habis ini saya akan undang lagi, ya. Ya, Pak. Ya. Oke. Ya, saya jeda dulu, ya. Oke.